Halo semuanya, selamat datang di YouTube PPIKM bersama gua, Ubay. Dan juga gua Kai. Jadi kembali lagi di travelog kita, perjalanan ke Malaysia. Part 2. Nah, jadi sekarang kita ngomongin tentang karantina ya. Setelah dari bandara. Kita berdua tuh karantina di Hotel Marriott Hotel Putrajaya. Kalau nggak salah sih gue liat sih bintang 5 sih kalau nggak salah ya. Masalah bintang 5 bagus, emang bagus banget. Terus gue tuh kan gue beda bus ya, gue duluan jalannya, gue nyampe itu jam setengah 4, kalau jam setengah 4, jam 4. Bang gue baru jam 4 lebih lah ya, jam 4 lebih. Jam 4 lebih lah nyampe hotel. Jam 4 lebih, terus tes di sana ya udah kita digiring lagi, kita diarahin, kita harus isi form itu. Isi form buat check-in, nanti isi form kayak nama, nomor paspor, ya, dan lain-lain lah. Ntar kalau di formnya di situ kita suruh ngisi, baru kita dikasih kartu kamarnya. Kartu kamarnya, dan itu random ya, nggak kita nentuin apa-apa gitu. Waktu itu lu lantai berapa sih? Gue lantai 730, lantai 7 berarti ya. 7 gua lantai 6. Nah, Berarti kayaknya gara-gara kloternya beda, mungkin per lantai gitu kan sih. mungkin Kalau nggak salah satu kloter 25 orang tuh gue hitungin. Lihat gue hitungnya gitu. 25 soalnya kan busnya kalau nggak salah 50 doang ya, 50 seat Nah, doang. masuk. Ya berarti setengahnya social distancing ya, berarti 25. Ya udah kita nyampe, habis itu bener-bener ya udah capek banget lah, udah 9 jam di bandara kan. Udah habis itu mandi selesai, ya udah langsung tidur aja gitu niatnya kan. Iya, gue juga nyampe kan jam 4-an lah. Jam 4-an nyampe. Langsung gua ya naruh barang dulu, langsung cabut mandi, udah langsung tidur aja udah amat kan tuh. Nah cuman tuh apa ya, di karantina ya selama 7 hari ya, hari pertama sih masih oke lah, kita ada kegiatan, udah kalau gue sih gue plan dari sebelum karantina gue mau ngapain, mau kerjain ini itu, walaupun nggak semuanya bisa gue kerjain kan. Jarang-jarang juga nginep di hotel kan. Mager juga, mager banget. Lu ngapain aja kalau gitu? Cuma 7 hari itu. Gua 7 yang kayak lu lah, gua kayak 3 hari lah gua masih produktif lah, masih senang mau ngapa-ngapain. Terus gua workout, terus gua bersihin kamar, masih rajin tuh kan. Lihat-lihat pemandangan sih cuma apa ya, waktu itu gua pemandangan cuma ya udah jalan doang sih, kalau gue ya sawah sih, dekat sawah soal itu. Ya udah gue lah, ya sama sih kurang lebih, kita juga workout terus ya udah baca atau kerjain apa, rendem sampai tiduran lagi di situ. Habis itu ya udah hari itu ya, hari pertama ya kayak gitu, hari kelima tuh kita ada PCR lagi, which is kita di hari Selasa PCR, karena kita masuk dari hari Jumat kan ya. Sebenarnya kita masuk hari pertama hari Jumat, tapi karena di bandaranya lama 9 jam, jadi kita nyampe di hotelnya itu Sabtu pagi. Dan pas nyampe di hotel itu bukannya kita dianggap H+1 tuh, hari ke-1, tapi tetap hari kedua karena kita dihitungnya itu nyampe di bandaranya. Nyampe di bandara kita kan maghrib Jumat, jadi hari pertamanya itu ya anggapnya di pas di bandara, sampai hotel hari kedua. Jadi kalau kalian berangkat tanggal 5, ya check-innya dari tanggal 5, walaupun kalian sampai hotel di tanggal 6 ya, tanggal 6 pagi mungkin. Itu dihitungnya tetap dari kita datang di Malaysia-nya kapan, check-innya tanggal segitu. PCR juga, gue kira sih kan PCR itu kan ada yang petugas datang masuk ke kamar, terus dites per orang itu kan, balik-balik ternyata kita mesti keluar kamar. Di depan kamar itu kan emang disediain kursi, biasanya itu kursinya itu untuk naruh makanan sama naruh plastik bag buat kalau habis makan kan. Nah pas PCR juga di situ kita duduk di luar ganti-gantian. Ya ibaratnya apa, drive-thru kan, drive-thru hotel sana gitu kan. Sebenarnya itu bukan PCR sih kata gue ya, antigen. Rapid antigen ya, cuma dari hidung doang. Terus BTW kalau masalah makan sih gue sebenarnya sih enak, makanan juga enak-enak lah, apalagi especially malam udah kayak elit banget juga malam tuh. Lebih ke malam doang sih ya, enak. Malam doang. Ya pagi biasalah dikasih buah atau jus. Roti. Iya, setiap makan kasih buah ya. Sehari 3 kali kok.
kayak kalau malam ada tambahannya lah, puding atau apa, kalau pagi ada jus. Siang doang sih yang paling PR, yang bosen juga makanannya gitu-gitu doang kan. Iya, kadang apa ikan tumis, ikan gulai yang kalau siang tuh agak kurang aja kan. Tapi nasi sabrak-abrek. Nasinya sabrak-abrek. Ya itu prefer kalian lah, gimana kan, kesukaan kalian kan. Terus nanti kalau di hotel itu dikasih kayak ada di atas meja tuh kertas kayak peraturan segala macam, terus ada kayak jadwal makan segala macam. Nanti ada tuh di vlog gua pas di sana nanti panjang lah itu macam. Itu sih sebenarnya peraturan. Ya kalian kan juga pasti dapat lah kalau misalnya kalian balik terus nginep di hotel karantina, itu ada aturan-aturannya. Terus kalian juga sebenarnya bisa pesan makan sih, pesan makan, cuman di hari-hari tertentu dan di jam tertentu aja. Contoh kayak kemarin gua tuh kalau nggak salah di hari Minggu, cuma di hari Sabtu, Senin sama Kamis kalau nggak salah. Habis itu harus sore jam 3-an lah. Nanti sore itu dikasihnya lewat dinner. Iya, bisa nge-grab juga kan, nge-grab, Panda segala macam. Tapi itu juga nggak semua restoran ya. Kalau nggak salah sih gua waktu itu cuma restoran fast food aja, McD segala macam. Yang lainnya sih nggak boleh. Sama paling yang boleh itu dikasih orang sih. Dari mungkin ada keluarga yang ngasih makanan titipan, itu sih boleh. Tapi cuma dikasih pas maghrib bukan malam ya, makanan malam nggak salah. Ya udah habis itu kita, tapi gue sih mau bangun bayi nggak pesen apa-apa sih ya. Iya. Jadi kita dari prefer aja dari hotel aja mendingan. Iya, karena kita waktu di Indo nomor malaynya udah angus kan, udah 6 bulanan kan, 6 bulan lebih. Jadi mau nggak mau ya kita harus beli kartu, sedangkan pas di bandaranya itu nggak ada yang buka, udah ada yang buka. Loket biasanya kan ada tuh sebelum imigrasi orang jualan SIM card, tapi di sana nggak ada kemarin. Jadi mau nggak mau setelah karantina lah, jadi Grabnya nggak bisa dipesan lah, karena kan harus nggak boleh cash kan, harus debit atau debit atau udah. Akhirnya sampai di hari terakhir, hari ke-7 tuh hari Kamis, gue check out. Kan saya orangnya produktif ya. Oh, produktif sekali Anda memang. Makan siangnya bosen terus. Iya kan ya. Jangan lupa bawa makanan. Undang habis aja mah. 2 hari. Iya. Gila, gua makan teri, serundeng, mabon. Dan hari sebelumnya kita dikasih ada form gitu, ntar di Butas ada. Itu gua waktu itu nanya, kita bebas, kita mau dijemput oleh pihak kampus UGM atau pihak kampus lain, atau kita dijemput kawan, dijemput temen. Nge-grab pun boleh. Nge-grab pun boleh. Karena kita waktu itu kita jadi yang nge-grab juga, karena nggak enak juga sama teman kita baru karantina. Bukan enak sih, emang lagi pada nggak bisa aja. Emang lagi pada nggak bisa aja waktu itu kan. Ya udah akhirnya kita nge-grab aja. Jadi sebelum pas H-1 pas malam, gue sih waktu itu sore ditelepon 2 kali sih. Pas sore sama malam dikasih tahu kalau misalkan hasil tesnya itu, swab antigennya itu negatif, non reaktif. Jadi udah boleh pulang besoknya. Check out jam 10:30 ya, jam 11-an lah. Jam 11-an itu udah boleh check out. Gue jadi juga bingung kan awalnya. Mungkin karena kita kan tinggal di luar, mungkin kan gampang aja tinggal dari karantina terus Grab atau jemput teman nyampe ke apartemen. Tapi kalau yang tinggal di college, di asrama kampus, mungkin itu harus kabarin dari pihak kampus ya, email segala macam, kabarin. Karena kalau di KM itu mesti ngisi form segala macam kan, bikin surat untuk kemasukan ke asrama kampus. Di situ tujuannya juga apa, di situ juga harus jelas. Nanti mungkin gue juga nggak tahu, karena waktu itu gue punya temen juga, dia ngasih tahu kalau misalkan bisa juga dijemput kampus kalau udah ngomongin kampus segala macam. Tingginya aja sih, email aja karantinanya berapa hari, tempat tinggalnya di mana, tempat karantinanya di mana. Udah terus minta permission buat jemput kita di hotel. Biasanya kok nggak salah sih kena biaya gitu ya, gue lupa antara 50 sampai 150 deh. Uang jalan aja, uang makan supir ya. Uang makan supir sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau emang sebenarnya kalau mau gampang ya, kalian naik Grab atau dijemput temen lah, yang paling enak lah kan itu. Kalau kalian tinggal di luar ya utamanya ya. Kalau tinggal di kampus ya boleh lah tinggal dijemput oleh UGM kan. Kita juga udah sebelum kita berangkat
kita juga udah sounding ya ke orang-orang, ke teman-teman kita, kalau kita misalkan kita mau berangkat ke Malaysia, kembali ke Malaysia kan. Terus juga di JPP UKM udah pernah ngeposting open Q&A gitu lah ya. Di situ banyak banget pertanyaan-pertanyaan maupun dari sosial media PPKM atau dari personal kita berdua. Karena banyak juga yang WA kita personal gimana sih caranya, gimana prosedurnya segala macam kan. Jadi kita udah ngerangkum beberapa pertanyaan yang sekiranya pertanyaan umum lah ya. Tapi nanti ada juga sih yang spesifik. Nah, pertanyaan yang pertama dari Alvin Nazla. Kak, barang-barang apa aja sih yang secara nggak disangka ternyata diperlukan? Barang-barang nggak sengaja ya? Ya itu sih paling yang pertama ya jaga-jaga bawa pulpen, bawa masker atau satu kotak cukup lah sebenarnya kan. Cemilan sama minum lah. Yang paling penting itu sebenarnya sih. Kalau kan kalian ntar jadi kelamaan di bandara atau kalian lapar kan susah juga, nggak bisa beli makanan dari situ juga kan. Dan nggak ada juga kalau kalian berangkatnya sampai sana malam tuh nggak ada juga yang jual gitu kan. Pertanyaan selanjutnya dari Diki_Ki77. Katanya KLAY 1 dan KLAY 2 beda ya? Kalau boleh tahu kakak-kakak tiba di KLAY keberapa dan bagaimana keadaannya? Kita naik Malaysian Airlines itu turunnya di KLAY pertama, KLAY 1. Di situ suasana di sana ya sepi ya. Sepi banget. Apalagi kita malam kan. Sebenarnya sih kalau pas di imigrasinya sih sebenarnya apa ya? Actually rame sih. Soalnya kan ada beberapa pesawat dari Singapura, dari Sabah Sarawak malah kalau salah di situ. Banyak juga, jadi makanya imigrasi itu penuh banget. Kita juga jadi lama, ya itu sih sebenarnya kan. Jadi situasinya lumayan ramai dan tegang. Yang capek lah. Lanjut. Dari Gian Soneville. Kalau misalkan kita udah divaksin, apakah masih perlu untuk dikarantina? Dan dokumen apa saja yang perlu disiapin? Karantina vaksin nih. Setahu gue sih enggak ya kak. Tetap dikarantina, maksudnya tetap dikarantina ya. Soalnya emang aturan dari sananya sih kan juga katanya kan vaksin bukan cuma mencegah corona kan, cuma antibody doang kan ya. Jadi mereka mungkin masih karantina tetap lah. Ini nggak pengaruh juga lah ya. Tetap harus karantina. Yaitu terus dokumen apa aja yang tadi gue sebutin ya itu. Yang pertama lo harus punya visa atau anak baru IVAL namanya. Terus travel authorization, terus lo harus buat LOU, habis itu ada notice travel, lo harus submit ke embassy Malaysia di Indonesia, habis itu PCR test, kalau lo mau karantina 7 hari ya, 7 hari, habis itu sama inilah receipt lo booking pembayaran karantina. Tapi itu sebenarnya actually optional ya, cuma mendingan ya kita nyari amannya lah, mendingan bayar dari Indo aja, itu aja. Dan semua dibawa ini ya, hard copy ya. Harus hard copy ya. Dan kalau mau nyari aman, kopi dua set aja lah. Gua kemarin bawa 2 set sih. Lanjut. Dari Reza M Putra. Udah boleh bawa keluarga belum? Kalau bawa keluarga sebenarnya masalahnya ke visa ya. Keluarga itu ada visa apa enggak ya? Kalau misalkan emang keluarga punya visa semua dan di approve sama embassy Malaysia, ya boleh-boleh aja. Dan kalau pas di karantinanya juga itu bisa bareng-bareng kok, bisa rame-rame satu keluarga dan bayaran pun sama ya. Bayaran nggak sih? Bayaran sih sama, cuman untuk orang keduanya itu ntar orang pertama kan 150 ringgit ya untuk karantina, ntar orang keduanya 50, orang ketiganya 50. Dipotong gitu. Itu kalau keluarga ya, itu nanti bisa diisi di LOU-nya. Kalian bisa daftar di LOU-nya, ada ya rincian siapa aja ikut sama kita di karantina nanti. Jadi jawabannya boleh kalau misalkan visa ada dan di-approve sama imigrasi. Lanjut, ada lagi. Dari Ibra ZZ. Dari tempat karantina ke apartemen atau college-nya naik apa kak? Oke, kayak kenal tadi ya. Kemarin kita naik Grab.
karena waktu itu kita emang nggak niat untuk dijemput sama pihak kampus ya, karena emang situasi yang tadi kita udah cerita ya, situasinya karena kita di schedule tiba-tiba, kita stres lah segala macam, mesti ngurus banyak dan nggak sempet untuk konfirmasi lagi ke kampus. Dan akhirnya kita memutuskan untuk udahlah nanti naik Grab aja atau dijemput teman, dan karena emang teman lagi pada sibuk ya kan, ya udah naik Grab aja. Dari Nakita Gita, karantinanya boleh milih tempat nggak? Karantina boleh kalau kalian milihnya premium atau luxury. Kalau standar nggak bisa, nggak bisa karena mereka random aja udah milihnya. Tapi udah bagus kok yang hotel standar. Sebenarnya kalau misalkan lihat di My Safe Travel itu tempat kalian booking hotel, kan ada tipe-tipenya sesuai harga. Nah kalau misalkan kalian lihat di tipe harga paling murah yang standar, itu emang kayak biasa aja sih hotel ya, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Sebenarnya jauh lebih bagus yang kita dapat merek di Putrajaya. Mungkin strategi aja kali ya. Mungkin ya. Mungkin kali. Nah mungkin segitu aja sih kita cerita sharing pengalaman kita selama balik ke Malaysia, dan juga ini merupakan travel log pertama PP UGM. Jadi selamat menikmati, dan jangan lupa kalian bisa kontak kita di Instagram PP UGM @ppugm, dan juga bisa like, comment, subscribe di YouTube kita di YouTube PP UGM juga. Atau bisa hubungi gua di Instagram @aikanalia, atau di Instagram gua @tepu_ubaidillah. Dan sampai jumpa di travel berikutnya.